Hei, jangan ikut campur urusan orang. Rencana sedang berjalan. Leye. Si cantik kemarilah. Si cantik, aku sangat merindukanmu. Leye. Jangan terlalu keras. Waduh. Sial. Enggak lihat lagi asyik ya. Pergi sana. Lin Jiatai bikin onar. Beberapa teman kita sudah terluka. Tunggu aku kembali. Nanti aku habisi kamu. Lin Jiatai. Kamu mau memberontak ya? Serang. Kamu. Bocah sialan. Enak Raja Judi Nencheng. Terus kenapa? Formasi 5 serigala 8 diagram. Tetap saja. Jatuh ke tanganku. Kamu dan ayahmu. Sama-sama bodoh. Bawa pergi. Wah. Bukan dewa judi cengan ini. Anak King Mang ya. Hihi. Bos. Bocah ini masih sombong juga. Hehe. Lin. Katanya kamu jago judi. Ada minat. Main satu ronde dengan saya. Bos kira. Adalah Raja Judi Kota Qinglong. Main denganmu itu sudah untung. Kasih muka. Enggak minat. Jangan sok enggak tahu diri. Orang yang kamu lindungi. Tidak sekuat kamu. Ayo ngomong aja. Gimana nih taruhannya? Gampang. Main siki. Kalau kalah sujud 100 kali. Entar. Jangan nangis-nangis minta ampun. Wei Gang. Ngomong aja. Taruhan lu udah habis. Lu masih punya taruhan apa lagi? Gewe taruh kaki kiri Gewe. Oke. Entar lu bisa dipanggil Raja Kaki Busuk. Gak usah banyak bacot. Kalau lu kalah gimana? Duit. Gue balikin semua. Plus 2 tangan gue. Oke. Gue punya 3K. Jagoan banget bos. Malam ini traktir makan ya bos. Gimana nih Lin Jiatai? Tinggalin tangan lu. Tunggu dulu. 3A. Lu curang ya? Aduh. Berhenti. Wei Gang. Lu beneran. Brengsek banget lu. Berani-beraninya curang sama gue. Udah mati rasa ya. Pals. Dari tadi nyari alasan buat ngadepin dia. Hihi. Biar dia gak bisa ngerasain malam ini. Iya nih. Gue Wei Gang. Ada apa langsung ngomong? Ada angin langsung kentut. Jangan ganggu Lin Jiatai. Iya. Dia masih berguna buat gue. Tapi Lei suruh gue. Dibanding nyawa lu sekeluarga. Mana yang lebih penting? Tai. Menggempuni. Wei Gang aku tidak tahu Tarzan. Saya tidak tahu Anda Tai. Pasangan. Orang dewasa Anda tidak ingat penjahat. Biarkan aku pergi. Setelah 3 hari. Masih waktu ini. Seperti yang disepakati. Berikan kaki kirimu. Tai Brother Tai. Bos. Malam ini dia langsung melakukannya. Bukankah sudah selesai? Jika kau membuatnya, kita tidak akan selesai. Keluarga harus mengikuti pemakaman. Ini sudah berakhir. Siapa kalian?
Raja Utara, biarkan aku memberitahumu. Raja Chenpei. Biarkan Lin Jiatai keluar dari penjara. TAPI. Ini bukan berbicara dengan Anda. Raja Zhenbei. Anggur. Gergaji. Oh. Ah. Tahan. Ah. 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 Bagaimana dengan itu? Apa yang kamu lakukan? Bagaimana dengan Lin Jiatai? Kami bilang ya. Hari ini. Untuk mengambil kaki kiriku. Lin Jiatai. Dia keluar dari penjara 1 jam yang lalu. Ah. Lin Jiatai. Berikan saya sertifikat properti. Ah. Rumah Atai. Tidak bisa memberimu. Anakmu sekarang sedang di penjara. Seumur hidup tidak akan keluar. Lajepila, kamu sudah hampir mati. Untuk apa menyimpan properti? Aku harus mempertahankan rumah ini. Kalau tidak Atai kembali, tidak akan menemukan rumah. Aku bilang kenapa kamu keras kepala. Atai, Coba kamu gerakan lagi. Lin Jiatai, kamu berani memukulku. Kamu tahu selama kamu di penjara, bagaimana aku hidup. Berani menyentuh ibuku, siapapun tidak akan membantu. Kamu datang ke sini untuk apa? Lin Jiatai, ini properti almarhum kakakku. Berikan aku surat tanah. Bisa kuberikan, tapi mulai sekarang. Kita tidak ada hubungan lagi. Kamu, Ini, ambil. kamu kembali tepat waktu. Selama kamu tidak ada 2 tahun ini, aku sudah berbicara dengan Tuan Li tentang pernikahan. Nona Bai. Kalau tidak ada masalah, kita pergi dulu. Hei, berhenti. Atai, jangan bilang aku tidak mengingatkanmu. Di sini, segera akan dibangun klub malam terbesar di kota Tianlong, Balemon Nick Club. Ah, ini, uang kompensasi tidak sedikit. Nanti, jangan sampai kamu menyesal. Apa hubungannya denganku? Terima kasih selama 2 tahun ini merawat ibuku. Ibu, ayo pergi. Atai ya, di mana kita akan tinggal? Jangan khawatir. Aku di Kanghao Kota Utara. Aku membelikanmu rumah baru. Provinsi Jianghao. Tapi di sana semua, di mana pengawal raksasa tinggal. Hanya kau, juga cocok. Karena kau sangat akrab dengan Beicheng Jianghao Menshan. Aku ingin ini. Kau harus tahu apa itu. Rumah Jiang Haofu. Menjual bunga. Menjual bunga. Pak, mau beli bunga? Ling Yun. Gadis mati. Kau harus berhenti untukku. Berhenti. Tai. Ini, Di masa depan, aku akan menikahimu sebagai istri. Pak. Beli seikat bunga segar. Belilah banyak untuk istrimu. Melambangkan cinta yang indah. Mata Anda. Ada apa? Dia sakit parah. Pak, beli seikat bunga. Pak, beli seikat bunga. Gadis mati tidak menjual barang di pasar. Keluar dari kencan. Asap di lapangan terlalu keras kepala. Aku keluar dan menjualnya sebentar. Berapa banyak uang yang bisa dijual di luar? Begitu banyak istri kuo di lapangan. Anda tidak menunggu. Anda. Hei. Apa yang kamu lakukan? Aku mau semua bunga ini. Kamu minta maaf sama dia.
Hahaha. Aduh. Aku dapat straight flush. Bajingan, berani-beraninya minta aku. Anak kecil cari mati. Gadis cantik, ini bahaya. Lepaskan aku, jauhkan tangan kotormu. Hei anak kecil, takut ya? Hari ini aku akan membuatmu hancur berkeping-keping. Paman ketiga, hari ini anak ini datang mengacau. Paman harus memberinya pelajaran. Tuan Castle. Raja Cenbei. Saya harap paman mempertimbangkan lagi. Tolong sampaikan pada Raja Zenbei, token dewa judi ayahku. Benar-benar tidak ada padaku. Paman ketiga, Bersihkan semua kekacauan ini. Rapikan semuanya. Tuan Castle. Barusan saya kurang ajar. Mohon maafkan saya. Tuan tua terlalu sopan. Masalah token dewa judi, saya harap paman sampaikan pada Raja Zenbei. Bisa dibicarakan. Ah ini. Tuan tua. Anda adalah tuan tua. Maafkan saya. Ini uang rokok dan bunga. Dan juga, belikan dia istirahat sehari. Sudah. Kami akan pergi. Jangan ganggu kami. Kalau tidak, kamu akan kena batunya. Silakan ajak Ling Yun bermain. Haha. Gadis ini masih terlalu muda. Masih hijaya. Jaga mulutmu. Tuan-tuan. Aku pantas mati. Cepat temani tuan. Layani tuan dengan baik. Ikut aku. kamu mau bawa aku kemana? Apa gunanya? Jadi aku atur Dong Suo. Kenapa kamu bawa aku ke sini? Direktur, Anda adalah dokter terbaik di kota Tianlong. Tolong segera lakukan. Atur operasi. Maaf. Kalian. Tidak memenuhi standar. Ya. Kalian harus membayar. Khusus. Biaya. Uang bukan masalah.
Maksudku, biaya ini. Kamu harus menang di meja judi. Meja judi. Apa maksudnya? Artinya, 3 hari lagi, kamu harus ikut kompetisi Dewa Judi Kota Tianlong. Menangkan biaya ini. Jika. Kalau aku tidak setuju. Operasi gadis ini, aku tidak bisa lakukan. Seluruh kota Tianlong, tidak ada rumah sakit yang berani melakukannya. Hahaha. Logika apa ini? Suara kecil ini rumah sakit. Abang, mata aku tidak diobati. Ayo kita pulang. Tidak apa duduk dulu. Segera. Mas, Segera atur operasi. halo, kenapa kamu masih memukul orang? Mas, Mas jangan seperti ini. Kami juga merasa sulit. Benarkan? Sulit. Ah. Kamu masih pantas jadi dokter. Bahkan mengajukan permintaan yang tidak masuk akal. Kenapa kamu tidak menyuruhku untuk merampok ban? Ah bukan. Bukan. Masaku tidak bermaksud begitu. Intinya. Dan apa? Dan atasan kami juga ada orangnya. Ini bukan maksud kami. Lajupila kami. Hanya rumah sakit swasta. Benarkan Mas? Kalian ini mata duitan. Anjing yang hanya kenal uang. Aku akan menghabisi kamu sekarang. kalau kamu terus begini aku akan panggil polisi. Ah, Ayah angkat. Sesuai permintaan Anda, sekarang ikan besar sedang terpancing. Bagus. Laporkan perkembangan kapan saja. Ya. Sakit. Kamu juga tahu, aku adalah dokter terbaik di kota Tianlong. Kamu memotong tanganku. Siapa yang akan melakukan operasi untuknya? Benarkan. Jangan habisi aku. Bilang, adalah dalangnya. Aku benar-benar tidak berani mengatakan ini. Kalau aku mengatakannya, seluruh keluargaku bisa tewas. Aduh. abang sudahlah. Dia juga punya alasan. Bicol. Dengarkan adikmu. Mata Lingyun itu bisakah disembuhkan? Bisa. Anda juga bilang, aku adalah dokter terbaik di kota Tianlong. Anda bayar saja. Kalau bayar pasti sembuh. Benarkan? Kasino Dajin Hao benarkan. Benar. Lingyun ayo pergi. Abang kita hanya bertemu secara kebetulan. Mengapa Anda membantu saya? Jangan salah paham. Anda hanya mengingatkan saya tentang seseorang yang saya kenal. Abang terima kasih atas bantuan Anda. Aku sudah punya orang yang aku suka. Lingyun, jangan terlalu banyak pikiran. Kalau matamu sudah bisa melihat, Anda akan mengerti semuanya. Ayo pergi. Tuan Cui, apakah teknik ini cukup baik? Teknik ini top notch. Tuan Cui, masih butuh layanan yang lebih mendalam. Apa ada masalah Tuan Cui? Kamu tahu siapa aku? Aku adalah tangan suci Huayun. Cui Xiatian. Orang sepertimu. Berani melayani aku. Maaf Tuan Cui. Jangan menangis. Cepat atur. Datangkan seorang gadis cantik untukku. Hari ini aku di Dajin Hao. Menang 1 miliar. Ya, aku akan segera mengatur. Tidak masalah uang. Aku sekarang punya uang. Bintang utama tahun ini di Bailuomen. Dan Ratu Kecantikan di Tianlong City. Aku akan mencoba semuanya. Aduh. Jantung hatiku. Kalau tidak ada Ratu Kecantikan Tianlong City dan bintang utama Bailuomen, Kurasa kau lebih cantik dari Ratu Kecantikan Tianlong City dan bintang utama. Hari ini, aku akan memilihmu. kau harus menghormatiku. Wanita jalan. Kau berani memukulku. Kau tahu. Sedang berbicara dengan siapa? Cui Xiatian. Jangan kira kau menang beberapa uang kecil berarti hebat. Aku jujur memberitahumu, dengan uangmu yang sedikit ini bisa tidak dibawa pergi. Belum tentu. Apa maksudmu? Kalian siapa? Jangan sombong. Skill judimu nomor 1 di dunia. Hari ini, kami akan mengatur sebuah pertandingan untukmu. Mengapa aku harus mendengarkanmu? Kau berani tidak mendengar. Kalau kau tidak mendengar,
Tentu saja, kalau kau menang pertandingan ini, maka semua keuntungan akan dilipat gandakan 10 kali. Kau bilang, aku menang 1 juta. Bisa membawa pergi 10 juta. Menang 10 juta bisa. Membawa pergi 1 miliar. Benar. Berani main gak? Di dunia ini, ada bisnis sebaik itu. Ngibulin siapa sih? Lu kira gue cuy siatian bodoh ya? Tentu ada. Gue yang jadi bandar di pertandingan ini. Terus lu bilang, sama siapa? Sama orang namanya Ling Jiatai, anak baru. Ternyata cuma anak kecil. Nggak seru. Ngerusak reputasi gue sebagai cuy jago. Mungkin dia lu nggak kenal. Tapi bapaknya, lu pasti pernah dengar. Namanya King Mang. King Mang. Dulu terkenal banget. King Mang si dewa judi. Cuy Siatian. Besok udah pertandingannya. Lu siapin aja yang bener. 1 miliar. Cukup buat gue hura-hura seumur hidup. Lu pikir, gue masih mau ambil risiko ini? Bicara yang benar. Gue dengerin lu. Kalau sama si cantik ini, gue udah langsung setuju. Asal lu bisa menang. Apa aja bisa. Kok mereka datang? Aduh. Langka banget. Orang buta aja bisa masuk kasino. Gue. Ini pertandingan. Lu kan gak bisa lihat. Mending lu dengerin konser aja. Kok kalian juga ada? Cuy Siatian, cuy jago. Hari ini mau tantang anak baru. Kalian nggak minggir aja. Ngapain nongkrong di sini? Dengar nggak? Suruh kamu pergi. Sobat. Mulutmu bau banget. Cepat panggil orang. Buka jendelanya. Nanti kita mati kehabisan udara. Nah, hari ini beda sama yang dulu. Di sini semua orang saya. Yakin nggak saya bisa? Mashin kamu. Kan sama-sama nyawa anjing. Yang telanjang kaki nggak takut sama yang pakai sepatu. Paling-paling jadi sup daging anjing aja. Dengar nggak? Nona Manyu suruh kamu pergi. Hari ini saya duduk di sini. Buta sialan. Kan nggak bisa lihat. Masa nggak bisa dengar juga? Lepas. Jauhkan tangan kotormu. Jangan sampai uji batas kesabaran saya. Saya nggak pernah mukul wanita. Tapi kamu saya mukul. Ada apa? Lepas saya. Masalah dulu belum selesai. Kamu datang lagi. Panggil orang. Potong dia. Berhenti. Wanita sialan. Kamu siapa? Tahu nggak ini wilayah siapa? Sok jagoan di sini. Jangan bilang nggak tahu dong Manyu. Nona dong. Ah, Oh. Benarkah, Nona Dong? Mau saya panggil om kamu? Kalian siapa? Raja Zhenbei. Raja Zhenbei yang mulia. Sudah lama nggak muncul. Apa hubungannya dengan kalian? Kalau kalian tahu tentang Pangeran Zhenbei, pasti tahu tentang dekrit Dewa Judi. Tuan ini adalah lawan yang diundang oleh Master Cui untuk kompetisi Dewa Judi kali ini. Apa? Benarkah dia? Nona Dong, apakah kamu masih punya pertanyaan? Dia ternyata ahli yang ditunjuk oleh Dewa Judi. Anak ini begitu hebat. Maka kompetisi Dewa Judi kali ini secara resmi dimulai. tunggu. Bagaimana dengan dia? Seorang pengemis. Duduk di kursi VIP. Aku merasa terhina. Dia adalah teman dari tuan ini. Secara alami harus menerima perlakuan yang sama sebagai tamu VIP. Tidak. Kamu pasti salah orang. Anak ini pasti bukan orang yang kamu cari. Dia baru saja keluar dari penjara. Mampu apa dia? Dekrit Dewa Judi ada di sini. Siapa yang berani tidak patuh? Semuanya pergi dari sini. Semuanya bangun.
Anak muda, tunggu saja. Setelah kompetisi selesai, berani bertaruh lagi denganku. Aku bilang nona dong, kenapa mulutmu masih besar? Apakah aku belum pernah mengalahkanmu? Itu bukan kemenangan. Jelas-jelas curang. Oh, ya? Kamu tidak menyebutkannya, aku hampir lupa. Nanti, hutang lama dan baru akan kita selesaikan. Kalian terlalu banyak bicara. Kenapa badge banyak? Ah, kalau bukan karena Pangeran Senbei, aku sudah lama kabur ke kota iblis. Nikmati hidup enak. Kalian masih di sini. Buang-buang waktu saya. Begini saja. Mari kita bertaruh sederhana. Cepat selesai. Katakan, bagaimana taruhannya? Begini saja. Kita bagi 13 kartu. Lempar dadu bandingkan besar kecilnya. Tentukan urutan bermain. Bagaimana? Tidak masalah. Sebentar, lihat isyarat saya. Kalau Lin itu main kotor lagi, langsung habisi dia. Ya. Aku rasa di sini sangat berbahaya. Jangan bertaruh dengan mereka. Ayo kita pulang. Bodoh. Bagaimana mungkin aku menyerah, memberimu kesempatan melihat cahaya? Tapi aku tidak ingin kamu. Karena aku terjebak di tempat berbahaya ini. Jangan khawatir, aku akan aman. Bawa kamu pergi dari sini. Tuan Lin. Hanya nama besar. Apa ini anjing kucing? Sini wadai canding dengan saya, Quick Siatian. Sanggup memelukan. Nama saya Cui Siatian. Lihat baik-baik. Biar saya lihat. Aduh. Delapan. Dua kecil. Raja. Jangan. 46. Barusan tidak lihat dia punya raja. Keluar. Shunzi. Aku tinggal 2 kartu terakhir. Kamu curang. Aku bilang Master Cui. Bagaimana kalau kacamata berhargamu? Dikeluarkan biar kita semua bisa lihat. Bagaimana? Kamu. Kok Xiaoqian, aku bilang dia curang. Kamu masih tidak percaya. Sekarang lihat, ditemukan kan? Tangkap pesanggen anjing ini. Bawa mereka. Potong dia menjadi 8 bagian. Apa sih bakat baru itu? Kakak Xiaotian, kamu kenapa? Dia curang. Kamu masih tidak marah. Aku kalah. Kakak Xiaotian, Ah. Aku menerima kekalahan. Kalau begitu aku berharap Tuan Cui menikmati waktunya di Modu. Kalau mau hidup, jangan cari masalah. Ling Yun. Sebentar lagi operasi. Kamu gugup. tidak. Tidak ada yang perlu gugup. Bagaimana kalau tidak berhasil? Pasti berhasil. Aduh. Bukan Atai ini. Kenapa ini? Sakit apa yang parah? Ah. Atai. Ini pacarmu. Kenapa buta? Aku bukan. Atai. Aku bilang seleramu. Benar-benar unik. Kenapa pilih yang buta? Jangan ikut campur. Tolong pergi. Gadis buta ini. Kamu harus baik-baik. Hargai tuan ini. Dia orang kaya besar. Kamu salah paham. Bukan urusanmu. Jangan khawatir. Apa aku bisa tidak khawatir? Bagaimana jika anak yang kalian lahirkan juga buta? Bagaimana? Kalau ibu tahu, dia pasti marah besar. Kalau kamu terus macam-macam, aku tidak akan segan-segan. Lepaskan. Sakit. Jangan seperti anjing menggigit ludongbin. Tidak tahu terima kasih. Ling Yun. Apa kamu baik-baik saja? Kakak, apa yang terjadi? Hei, kamu gila ya?
Diam saja di situ kenapa? Pergi. Kamu, Aku bilang pergi. pergi ya pergi. Ling Yun, duduk dulu istirahat. Oh ya, kenapa dia memanggilmu Atai? Karena aku memang Atai. Kamu benar-benar Atai. Lin Jiatai? Tidak. Kamu tidak mungkin dia. Dia masih di penjara. Apa bisa keluar seumur hidup? Masih belum tahu. Sialan Lin Jiatai. Berani sekali bicara seperti itu padaku. Tunggu saja. Lin Jiatai, 10 hari lagi akan ku buat kamu jadi bagian dari kita. Jadi mangsa Dewi 8 lengan. Kenapa kamu bawa aku ke rumah sakit? Apa Atai kenapa-kenapa? Ya betul, Atai kenapa-kenapa? Kenapa yang parah? Kenapa yang parah? Apa dia sakit? Cepetan bilang. Atai memang sakit. Tapi bukan sakit fisik, tapi sakit jiwa. Dia tuh jatuh cinta sama gadis buta penjual bunga. Waduh, dia baru aja pulang. Mana sempat kenal sama gadis lain. Gak tahu juga, dia minum apa sih? Sama si gadis buta itu. Dia perhatian banget. Gak, kamu pasti ngaco. Kalau dia ada gadis yang disukai, dia pasti bakal bilang sama aku. Kali ini kan dia gak bilang. Buh. Dia udah mulai sembunyi-sembunyi. Bicara soal pernikahan. Ada kejadian kayak gitu. Ling Yun, dokter bilang operasinya sukses. Kenapa kamu gak buka perbannya? Aku belum siap. Ada beberapa hal yang aku gak tahu. APA, seperti yang aku bayangkan. Kalau memang seperti yang kamu bayangkan. Lihat kan, aku gak salah kan? Atai masih mesra sama si buta itu. Masa bilang gak ada apa-apa? MA, kok kamu bisa datang? Atai, gadis ini. Oh, ibu, ini Ling Yun. Aku menemani dia untuk mengobati matanya. Orang buta masih bisa disembuhkan. Gadis, aku tidak bermaksud begitu. Orang buta tetap orang buta. Masih bisa disembuhkan. Bayangkan saja, menantu perempuanmu buta. Bahkan cucu-cucumu juga buta. Sangat menakutkan. Diam. Atai, hal ini, kamu harus memikirkannya dengan matang. Bibi, aku dan kakak, bukan seperti yang kamu pikirkan. Ibu, mata Ling Yun sebenarnya baik-baik saja hanya karena sakit, sementara buta saja. Kamu jadi bodoh di penjara. Tidak punya rasa hormat sama sekali. Kamu lihat bagaimana Bibi marah. Atai, kamu kenal gadis ini. Bagaimana caranya? Ibu, aku dan Ling Yun sebenarnya sudah lama kenal. Ling Yun benar-benar gadis yang baik. Mungkinkah dia benar-benar Atai? Nanti, aku akan menikahimu. Atai, benarkah itu kamu? Ling Yun, jangan buru-buru. Dia, setiap hari di tempat seperti itu. Siapa tahu bisa kena penyakit apa. Bai Menglu, sudahlah. Urusan keluarga kami, apa hubungannya denganmu? Apa aku salah ngomong? Kalau bukan karena tertular penyakit kotor, mata kenapa bisa buta? Kalau kamu masih ngomong sembarangan, bikin onar di sini, aku cabut matamu. Si buta sialan, barang kotor hina. Semua gara-gara kamu. Atai jangan main tangan. Coba bilang lagi. Ling Yun, kamu kenapa? Aku ini bersih. Cuma karena aku miskin. Masa jadi kotor? Aku cuma jual bunga di depan kasino. Nggak pernah ngerjain hal-hal kotor. Matamu udah lama karena penyakit kelamin. Busuk sampai bolong 2 kan. Bai Menglu, nenek ini aja nggak tahan dengar. Cewek ini sama kamu ada dendam segede apa? Sampai nggak mau berhenti. Pergi sana. Aku nggak mau ketemu kamu lagi. Lin Jiatai. Abang Tai. Ternyata beneran kamu yang di sampingku. Mama, lihat. Mata Ling Yun, normal. Dia bisa buka mata dan lihat. Terus kenapa? Tetap aja cuma penjual bunga. Sering di tepi sungai. Mana ada yang nggak basah? Cuma cewek yang baik dan jujur. Yang bisa punya pandangan mata yang jernih dan bersih. Ling Yun, kamu udah nunggu Atai lama banget. Juga bisa dibilang setia dan berbakti. Bibi salah paham padamu. Ibu, ayo kita pulang. Kedepannya kita bertiga, hidup dengan baik. Baiklah. Punya menantu yang baik seperti ini. Itu adalah berkah bagi keluarga Lin. Nasib hina seorang penjual bunga tidak jauh lebih baik dari pelacur di rumah bordil. Diam kau. Tidak ada apa-apanya.
Tapi hatinya yang baik itu yang berharga. Ibu, ayo kita pergi. Lin Jiatai, aku akan membuatmu menyesal. Donghe Xianju. 8 lengan bodhisattva. Atai, 8 lengan bodhisattva ini dulu adalah murid dari Raja Zhenbei. Tapi kemudian mereka bertengkar. Sekarang dia mencarimu untuk apa? Ibu, kamu dan Ling Yun pulang dulu. Aku akan menemui mereka. Kalau begitu hati-hati ya. Hamba menghadap Raja Zhenbei. Raja Zhenbei. Anda kali ini menyelamatkan dari penjara. Ada perintah apa? Benar, ada satu tugas penting yang akan kuberikan padamu. Setelah berhasil, kau akan mendapatkan kekayaan yang tak terhingga. Meskipun dulu benar-benar kehilangan satu kaki. Tidak masalah. Apapun tantangannya. Hamba siap membantu. Baik. Haha. Minum teh. Ayah angkat. Sekarang Wei Gang buat kita. Masih ada gunanya apa? Token Dewa Judi ini dibuat dari besi langit. Di dalamnya terkandung kekuatan misterius yang tak terbatas. Tapi, apa hubungannya dengan Wei Gang? Raja Zhenbei, saya tidak bisa menolak. Ada orang. Saya datang untuk janji. Anda anak King Mang. Lin Jiaotai, Betul sekali. mau bergabung dengan kami. Bersama lawan Ouyang Zhenbei. Tunggu. Saya bilang kalian berdua bisa duduk dulu. Bicara baik-baik. Ingin tahu siapa yang membunuh King Mang? Dibunuh oleh Ouyang Zhenbei. Lalu, bagaimana saya percaya omongan kalian? Karena token Dewa Judi dibuat dari besi langit, mengandung kekuatan besar. Ouyang Situa licik ingin memilikinya, sengaja menjebak King Mang, merebut token Dewa Judi. Tapi tidak. Ditemukan di tubuh ayahmu. Marah besar, membunuh King Mang dengan kejam. Bersama kita, lawan Ouyang Situa licik. Bagaimana kerjasamanya? Jangan buru-buru. Coba dulu kemampuanmu. Sangat sederhana. Dengar suara tebak besar kecil. Empat, 5, 6, 15 poin. Besar. Memang anak King Mang. Baiklah. Sekarang giliran saya. 2, 3. Suara retak kecil ini dikontrol dengan sempurna. Tidak ada titik. Hebat. Kalau begitu sekarang, bisa kita bicara kerjasama. Kamu curang. Kalau begitu turun. Jadilah dewa judi yang baik. Kedepannya ada orang, ada uang. Ada uang, ada orang. Bantu kami sepenuhnya. Ouyang Situa licik. Kami semua bisa menjadi milikmu. Atai, kamu pergi sebentar. Kembali seperti orang yang berbeda. Ling Yun. Kamu cantik hari ini. Seperti bidadari. Mana ada. Cuma ganti baju. Saja. Cantik. Atai, siapa orang-orang di luar ini? Oh, penjaga rumah kita. Kedepannya, khusus melindungi kalian berdua. Kita tidak mengganggu siapa-siapa. Untuk apa penjaga? Kalian berdua. Tinggal di rumah dengan tenang. Oh ya Bu. Ini untukmu. Kurang bilang sama saya.
Belikan Ling Yun baju cantik lagi. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Jangan sampai seperti ayahmu. Saya hanya ingin hidup tenang saja. Tenang saja, Bu. Abang Tai. Ada seseorang bernama Mao Dachuan yang ingin bertemu. Suruh dia tunggu di ruang tamu. Baik. Abang Tai, apakah itu Mao Dachuan? Kamu tidak usah ikut campur. Saya yang akan menanganinya. Abang Tai. Saya ini. Sudah lebih dari sebulan tidak melihat Ling Yun. Kapan abang akan melepaskannya? Dachuan. Kedepannya, Ling Yun akan menjadi wanita saya. Kalau tidak ada hal lain, pulang saja dulu. Tidak. Abang Tai Janggon Begitu. Ling Yun itu. Dia satu-satunya. Anak perempuan saya. Abang tidak bisa senaknya. Menahannya begitu saja. Bukan begitu. Kalau bukan karena abang, Ling Yun tidak akan menderita seperti ini. Uang ini cukup untuk menghidupi abang seumur hidup. Ambil uangnya, pergi. Hahaha. Abang Tai haha. Abang adalah kakek saya. Hahaha. Saya pamit dulu. Hahaha. Ayah angkat, Intel melaporkan Lin Jiatai sudah mulai bekerja sama dengan Rumeng. Dua anak kecil itu dulu membunuh King Mang. Mereka juga terlibat. Lin Jiatai jelas-jelas mendekati mereka dengan sengaja. Maksud Anda, Lin Jiatai adalah untuk kembali membalas dendam. Benar. Tapi ini lebih baik. Kita bisa mengambil keuntungan. Segera dapatkan token dewa judi yang lain. Adalah milikku. Hahaha. Benar-benar Raja Zhenbei. Masih ada aturan tidak? Begitukah cara pamanmu mengajarmu? Saya tidak sopan. Menghormat Raja Zhenbei. Kalian datang. Ada keperluan apa? Raja Zhenbei, penjatai si bocah itu. Sekarang semakin menjadi-jadi. Beberapa rumah judi besar di kota selatan. Semuanya dipaksa untuk dijual kepadanya. Dan juga, yang berteman baik dengan kita. Beberapa pemilik rumah judi sudah tidak bisa tinggal di kota selatan. Oh, benarkah? Kekek, Anda tidak takut. Dia perlahan melangkah ke kota utara. Kurang ajar. Beri dia beberapa nyali, dia tidak akan berani datang. Manyu. Di masa depan kota utara dan selatan. Akan menjadi milik kalian para generasi muda. Saya hanya ingin token dewa judi King Mang. Kemakmuran di masa depan. Semuanya milik kalian. Terima kasih atas bimbingan Raja Zhenbei. Terima kasih Raja Zhenbei. Tidak usah sungkan. Kita semua keluarga. Saya punya satu hal yang tidak mengerti. Ingin bertanya kepada Raja Zhenbei. Berkata. Dengan kekuatan Zhenbei Wang, ingin menghabisi penjatai yang kecil itu. Sangat mudah. Kenapa masih ragu untuk bertindak? Sebaliknya selalu, Melandanji Keselamatan Marika Sekra Dayam mendorong satu demi satu permainan judi. Lin Jiatai hingga saat ini menyembunyikan token dewa judi di mana. Masih menjadi misteri. Aku melakukan ini juga untuk menyelidiki kemampuan judi dan kekayaannya. Anak ini selalu sangat hati-hati melindungi dirinya. Sampai sekarang, belum pernah mengungkapkan keadaan sebenarnya. Oh begitu. Lajapila. Dia hanya anak muda kecil saja. Dengan posisiku di dunia persilatan, apakah aku perlu turun tangan sendiri? Kalian bekerja sama. Usir dia dari kota Tianlong saja. Ya. Lin Jiatai dan 8 lengan bodhisattva sekarang bersatu. Akan sangat berbahaya di masa depan. Maksud Zhenbei Wang adalah, dalam hal judi dan kekayaan, apakah anak-anak muda ini tidak sebanding dengannya? Tidak. Dia dan 8 lengan bodhisattva sebenarnya tidak sejalan. Di masa depan, pasti akan terjadi perselisihan internal. Dan aku menghadapi mereka. Juga menyimpan satu kartu as. Maksud Anda? Menyiapkan pembunuh kita. Wei Gang. Baru saja dijemput dari penjara. Wei Gang, ceritakan pada semua orang, mengapa kau begitu membenci Lin Jiatai? Karena dia. Aku menderita penghinaan di penjara. Dan kaki ini hampir hilang. Apa yang akan kau lakukan? Bunuh. Aku akan membunuhnya. Aku akan melahapnya hidup-hidup. Satu gigitan demi satu gigitan. Buka rantainya. Ayah angkat, bolehkah ini? Kau lihat dia sekarang, sudah tidak normal. Buka. Asyong, Bajingan.
Masih mau pakai rantai lagi? Kalian tidak perlu takut. Selama aku tidak memberi perintah. Dia tidak akan menyakiti orang lain. Wei Gang. Ya. Kali ini kau bantu Nona dong. Halanji Lin Jiatai. Rebut kembali token Dewa Judi. Lalu Tuan. Nyawa Lin Jiatai. Serahkan padamu. Terima kasih Tuan. Manyu. Kalian pergi ke Donghe Xianju. Cari tahu kabarnya. Siap. Pergilah. Dua senior. Kalian jangan terlalu dekat. Dengan Lin Jiatai, tujuannya tidak murni. Kau seharusnya tahu. Sejak dia ikut kita sudah menguasai seluruh kota selatan. Lalu dua senior. Tidak takut bermusuhan dengan Raja Senbei. Dan berakhir buruk. Diam, jangan bicara sial padaku. Kamu tidak takut mati ya? Dua senior tolong tenang. Ini bukan juga untuk kepentingan kalian. Wah, Nona Dong sedang membicarakan aku. Apa yang bisa aku lakukan sampai kamu begitu memujiku? Lin Jiatai. Kalau kamu tahu diri, segera pergi dari kota Tianlong. Jangan mempermalukan diri di sini. Tapi, selain kota Tianlong ini, aku tidak mau pergi kemana-mana. Kamu bilang, bagaimana? Apakah kamu tidak takut dengan Raja Senbei? Ah, Kurasa kamu sudah bosan hidup. Jangan sebut lagi si yang tua itu. Akan kubunuh kamu. Maafkan kehendak saya. Mohon jangan marah. Pergi. Hah. Sekarang semua kasino di selatan kota sudah milik kita. Tapi di utara kota, Tidak perlu terburu-buru. Pelan-pelan saja. Ayah angkat, bukankah kamu ingin membuat 8 lengan bodhisattva? Dan Lin Jiatai bertengkar. Mengapa? Kamu memanggil monster ini. karena progresnya terlalu lambat. Aku ingin segera mendapatkan token Dewa Judi. Dan Wei Gang ini adalah katalis yang kucari. Kita sekarang semakin bergantung padamu. Asalkan kamu membalas dendam antar kita. Kami akan melakukan apapun. patung 8 lengan. Sebenarnya aku. Lin Jiatai. Kamu masih ingat aku? Lin Jiatai. Kamu itu siapa ya? Yang hutang kakiku. Wei Gang. Gimana? Kakimu belum dipotong ya? Jangan banyak omong. Hari ini kita hitung semua. Sekaligus. Oke. Sesepuh. Cari mati. Atai, gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Tenang aja sesepuh. Lin Jiatai. Di penjara. Kamu gak sehebat ini. Karena aku pengen cepat keluar. Pengen dapat remisi. Jangan sok jago. Yang bakal ngurusin kamu sudah di jalan. Bahkan sampah kayak kamu aja bisa ngapa-ngapain aku. Yang lain dateng. Juga sama aja. Gue pasti bakal balas dendam hari ini. Roger Chenpei sudah berangkat di jalan. Kayaknya. Raja Zhenbei pengen putus total sama aku. Besok-besok, keluarga kamu keluar rumah. Harus hati-hati. Hah, Aduh, kakiku. Aduh, gue paling benci diancamin. Keluarga gue. aduh. Kak Tai, kapan kamu akan menikahiku? Ling Yun. Di masa depan, jadilah adikku saja. Aku pasti akan merawatmu. Kak Tai, mengapa kamu berkata begitu? Aku merasa. Mungkin kita tidak cocok. Kamu tidak mencintaiku. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Tidak. Ling Yun. Aku mencintaimu. Karena dendam ayahku akan membawa banyak malapetaka yang tidak bersalah. Aku tidak tahu apakah aku bisa memberimu kebahagiaan. Aku tidak peduli masa depan. Aku hanya peduli sekarang. Tuan. Sekarang aku kehilangan kekuatan dewa. Kakiku juga hilang. Kamu harus membela aku. Tuan. Kamu sendiri memalukan. Sudah cukup. Mengapa kamu menyebut namaku? Kukira dia sangat hebat. Ternyata dia sampah. Tuan. Awalnya aku pikir, dengan menyebut nama besar Anda, dia akan memberikanmu sedikit muka. Tapi hasilnya, dia tidak memberikanmu sedikit pun muka.
Tebasan ini, secara lahiriah mengenai diriku. Tapi sebenarnya menampar wajahmu. Tuan, seorang junior kecil. Ternyata sangat sombong. Hei. Ya. Tangkap orang ini. Yang memalukan. Lempar ke laut untuk memberi makan ikan. Tuan. Jangan lakukan ini padaku. Tuan. Raja Zhenbei. Tampaknya. Lin Jiatai. Aku terlalu lembut padamu. Gulungan. Li Kurang, buka pintu. Properti ini adalah milikku. Kau kembali padaku. Bai Menglu. Kenapa kau begitu bodoh? Dia akan percaya ceramahnya. Aduh, apa yang terjadi padamu? APA yang kau lekit. Bibi sialan. Aku seharusnya tidak melakukan itu. Kau bisa bangun. Tidak mampu. Kau tidak memefkan aku. Aku tidak bangun. Tolong Bibi. Ibu mertua. Nona Bai, apa yang terjadi? Ling Yun gadis. Aku seharusnya tidak mengatakan hal-hal buruk. Kau bisa memaafkan aku. Benar? Kau bangun dulu. Bangun dan katakan. Katakan saja. Apa yang terjadi? Aku ditipu oleh Li. Dia bahkan rumah saya sekarang. Juga menipu. Dan mengusirku. Ini ada hubungannya dengan kita. Kami tidak. Kau juga diusir. Ya? Aku bingung. Si brengsek itu kurang oleh Li. Bingung. Tai begitu baik. Tapi aku, sudahlah. Hal yang sudah berlalu. Jangan dibahas lagi. Nona Ling Yun. Jangan terlalu berpikir. Aku tidak bermaksud mirbat. Maksud Taige adalah ingin meminta kalian menampungku. Tolong tampung aku. Siapa yang bilang mau menampungmu? Taige, maafkan aku atas kebodohanku saat itu. Oh. Maafkan kamu. Atas dasar apa? Taige, sudahlah. Dia juga cukup kasihan. Mari kita tampung dia. Hanya kamu. Yang baik hati. Masih kasihan padanya. Taige, tolong bantu aku. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Tidak punya tempat tinggal. Tolonglah. Kalau bukan karena melihat kakakmu yang sudah meninggal. Terhadap ibuku dan Ling Yun. Kamu pikir aku akan membiarkanmu. Sekarang juga, pergi. Nona Bai, aku masih punya sedikit uang. Ambil dulu untuk digunakan. Uang segitu, kayak ngasih ke pengemis. Orang seperti ini, tidak layak dikasihani. Aku sudah merendahkan diri. Memohon pada kalian, berani memperlakukanku seperti ini. Lin Jiatai, Ling Yun. Aku ingin kalian masuk neraka yang paling dalam. Siapa kamu? Apa yang kamu mau? Ganti bajumu. Zhenbei Wang mau bertemu denganmu. Zhenbei Wang. Kak Lin. Masuk. Bicaralah. Panggil aku. Kak Lin. Aku bilang. Biarkan aku menjadi sahabat karibmu. Bagaimana? Kamu orang kepercayaan Zhenbei Wang. Tiba-tiba bilang begitu. Aku agak curiga padamu. Tujuannya tidak murni. Bicara apa yang jujur. Orang itu tidak suka padamu. Perkataanmu itu membuatku gelisah. Nona Fu, jaga dirimu baik-baik. Sudah bangun. Haha. Duduklah. Zhenbei Wang, Anda memanggilku Ada Perintah APA. Kamu. Bai Menglu. Mau tidak menjadi murid tua ini? Aku ajarkanmu teknik judi. Ayah angkat. Gadis ini wataknya tidak murni setelah Anda menerimanya. Aku takut. Kamu tidak perlu khawatir. Aku punya rencana. Bagaimana, gadis Bai? Terima kasih atas bimbingan guru. Hahaha. Duduk. Menghadap Zhenbei Wang. Kalian juga datang. Tidak tahu Zhenbei Wang, perlu kami para generasi muda lakukan apa? Menerima kalian sebagai murid. Apakah kalian bersedia?
Nona Fu. Ada apa? Baru sehari belum. Sudah merindukanku. Kak Lin. Aku ingin minta tolong. Ayah angkatmu. Bukan lebih mampu dariku. Aku ingin minta tolong melawan ayah angkat. Oh. Perkataanmu ini. Aku jadi bingung. Bukankah ada hal penting yang ingin kau serahkan padaku? Kamu sedang apa? Guru, apakah kau ingin mengubah Chuseong menjadi monster seperti Wei Gang? Monster. Itu adalah prajurit super. Chu Xiong bersedia mengabdi pada Manyu. Aku bersedia. Bagus. Ah. Ah. Ayah angkat sekarang semakin gila. Aku sepertinya mulai tidak mengenalnya. Inilah wajah asli si tua Ouyang. Kak Lin. Aku ingin kau membantuku menghentikannya. Tapi, jangan sampai membahayakan nyawanya. Sudah sampai segini, kamu masih memikirkannya. Ayah angkat telah menyelamatkan nyawaku. Aku dibesarkan olehnya sejak kecil. Baiklah, Nona Fu. Kamu kembali dulu ke si tua Ouyang. Tetap di sisinya. Jika ada gerakan apapun, segera laporkan padaku. Tidak bisa membiarkannya menyakiti orang lagi. Shifu, kami akan setia kepada Anda sampai mati. Silakan perintahkan. Hahaha. Bagus. Masa depan adalah milik kalian. Generasi muda. Itu. Chu Xiong Manyu. Kalian berdua cepat ke kota selatan. Bicara baik-baik dengan orang-orang tua itu. Kacaken. Yang paham. Gabung dengan kami di kota utara. Ya. Pergilah. Meng Lu. Aku harap kamu. 3 bulan ke depan. Fokus belajar dengan baik. Teknik judi. Ya, Kak Lin. Ada kabar baru. Apa ada informasi baru? Ayah angkat mulai merencanakan. Kalian di kota selatan harus hati-hati. Tidak tahu apa yang akan dia lakukan kali ini. Apa yang akan dia lakukan? Hadapi dengan tenang. Hadapi dengan bijak. Hahaha. Turnamen judi besar Jin Hao. Sekarang dimulai. Di sebelah kiri kita adalah juara judi kota selatan tahun lalu, Putra King Mang, Mr. Lin Jiatai. Di sebelah kanan kita adalah juara judi kota utara, murid Raja Zhenbei, Miss Bai Menglu. Aturan pertandingannya adalah taruhan dasar 100.000. Yang pertama memenangkan semua C dianggap sebagai pemenang. Pertandingan dimulai. Lin Jiatai. Tidak menyangka bertemu aku hari ini. Benar-benar tidak menyangka. Aku ingin melihat. Selama ini, kamu dengan senior Zhenbei Wang sudah belajar apa saja. Taruhan kali ini menyangkut rencana akuisisi kasino kota utara dan selatan. Hanya bisa sukses, tidak boleh gagal. Mengerti. Kali ini, gigi si tua Ouyang akan dicabut semua. Bagaimana perkembangan rencana? Guru, semua sudah diatur dengan baik. Menunggu kesempatan. Bagus. Nona Bai A bicara. Awal permainan. Main sedikit saja. 500.000. Kamu bilang ini main sedikit. Tidak ikut. 200.000. Tidak ikut. Nona Bai, Sekopka bicara. 100.000. Masih tidak ikut. Hanya taruhan dasar. Bisa membuatmu bangkrut. Tidak ikut. Nona Bai Sekopka bicara. 100.000. Masih tidak ikut. Kamu benar-benar bisa atau tidak? Penakut. Hei. Ikut 100.000. Ditambah 100.000 lagi. Apapun boleh dikatakan. Katakan pria tidak bisa, aku pasti tidak tahan. Sama-sama straight flush. Tapi punyaku, sedikit lebih besar dari punyamu. Nona Putih, Shun Wajik berbicara. Aduh. Semua adalah seri bunga. Tapi, milikku sedikit lebih besar darimu. Tapi, aku ingin bertaruh lebih besar. All in.
Tebak kartu terakhirku. Apakah itu Aswaji? Tidak ikut. Hanya kamu, masih anak dewa judi. Tuan Lin, as hati berbicara. 500.000. Ikut. Lin muda, takdir selalu mirip secara mengejutkan. Tebak. Apakah aku akan spekulasi lagi? Aku tidak percaya. Kamu akan seberuntung itu. Baik. Seperti pria sejati, maka aku all in. Ikut. Full house. Seri bunga. Kamu kalah Lin Jiatai. Tidak menyangka suatu hari, kamu akan kalah di tanganku. Kenapa kamu begitu tidak mampu? Bahkan kalah dari seorang amatir. Kamu tahu, perjudian kali ini begitu penting bagi kita. Pemilik kasino Utara Selatan. Semuanya melihatmu. Samuel Yusaha Kira. Bisa saja sia-sia. Menunggu kesempatan ini. Kita sudah menunggu 5 tahun. Cukup. Tidak menyangka Bai Menglu. Beberapa bulan tidak bertemu. Perkembangan begitu cepat. Kalau bukan karena jebakan Ouyang si tua licik, aku tidak mungkin kalah. Monroe, kerja bagus. Ternyata tidak mengecewakan gurumu. Guru. Lin Jiatai itu tidak sehebat yang dibayangkan. Jangan lengah. Ya guru, Dengan begini, semua pemilik kasino di utara dan selatan akan kehilangan kepercayaan pada Lin Jiatai, memiliki King Qi dan menyecukin usaha besar. Dan segera mendapatkan lainnya dari token Dewa Judi. Terima kasih atas bimbingan guru. Semoga guru berjaya selamanya. Selanjutnya, apa rencanamu yang baru? Cari tahu dulu di mana token dewa judi ayahmu sebenarnya berada. Kita tidak pernah melihat. Ayahmu mengeluarkan token dewa judi. Malahan dia punya kalung yang sama persis denganmu. Jangan-jangan 9 batu. Ho Peng, Da Chuan. Dengar-dengar gadis cantikmu itu menikah dengan Lin Jiatai. Jangan dibahas lagi. Kamu tidak pernah berpikir untuk menjualnya. Dia sangat cantik. Kalau jadi pelayan, bisa menghasilkan banyak uang. Hu menang sendiri. Bayar 2.000 per orang. Ini, kok cuma 100. Camel, si kakak. Pinjam lagi sedikit. Kamu sudah pinjam banyak. Bisa bayar tidak? Aku punya satu. Gadis uang gelap. Itu pasti bernilai banyak uang ya. Ayo bilang, pinjam berapa? 50.000. Di sini dan di sana. Kamu sudah berutang 200.000 padaku. Aduh, tenang saja. 1 sen pun tidak akan kurang. Ayo main lagi, main lagi. Ayo ambil sendiri. Warna bersih menang. Hei di depan pintu menang. Cepat. Da Chuan. Bilang. Kapan mau bayar utang? Dasar kau. Mau kabur ya? Kasih aku waktu. Aku pasti bayar oke. Besok. Kalau tidak bayar, kulitmu akan kukupas. Pergi. putriku baik, aku ada urusan mendesak. Si kakak. Kasih aku beberapa hari lagi ya. Kasih toleransi beberapa hari oke. Teman-teman juga butuh makan. Aku tidak punya waktu. Kalau begitu jual saja aku. Lagian sekarang aku benar-benar tidak punya uang. Bermain kotor ya. Si kakak itu. Aku bayar. Tapi itu Lin Jiatai. Dia bukan orang baik. Dia tidak peduli hidup matiku. Kasih kamu 2 hari. Kalau tidak bayar, tidak ada tangan, tidak ada kaki. Pergi.
Tai kakak. Tidak baik. Apa yang terjadi, Nona Ling Yun? Diculik oleh Mao Dacuan. Apa? Hehehe. Kenapa kamu di sini? Kenapa aku diikat? Kamu sudah bangun nak. Ayah mencari kamu kali ini. Ada hal yang ingin ku bicarakan. Apa yang kamu inginkan? Aku tidak punya anak sepertimu. Ah. Kamu mengikuti Lin Jiatai itu. Makan enak minum enak. Tahukah kamu, siapa yang membesarkanmu? Kamu anak yang tidak tahu terima kasih. Selama ini aku yang mencari nafkah untukmu. Yang harus kukembalikan padamu. Aku sudah melunasinya. Aduh. Berkata kasar padaku. Jujur saja, aku sudah setuju. Bos Dabailo Zhaolaosi ingin kamu menjadi pendamping wanita. Aku lebih baik mati daripada jadi pendamping wanita. Taiga pasti tidak akan membiarkanmu. Lihat kamu masih muda. Tidak melakukannya berarti menyanyiakan diri. Sayang sekali. Bantu ayah ya. Anggap saja sebagai pembayaranmu. Ayah membesarkanmu selama ini. Taiga pasti tidak akan membiarkanmu. Tidak mau pergi pun harus pergi. Tidak bisa kamu tentukan. Mao Dacuan. Kamu bagaimana? Tidak apa-apa kan? Taiga menyuruhku jadi pendamping wanita. Mao Dacuan, aku ingin nyawamu. Taiga, sudahlah, dia sudah membesarkanku. Ayo pergi. Jangan pukul, jangan pukul. Dacuan ge. Uang tidak ada. Anak perempuan juga tidak punya. Nyawa juga tidak dihiraukan lagi. Bagaimana bisa begitu? Pukul dia sampai mati. Ling Yun. Kak Tai tolong selamatkan aku. Lin Jiaotai sudah koma selama 3 hari. Sepertinya kali ini terluka oleh monster Chuseong. Organ dalamnya terguncang parah. Jika terus begini, aku khawatir nyawa Lin Jiaotai tidak akan tertolong. Hanya bisa pasrah pada takdir. Kak, lihatlah. Apakah kalung ini adalah setengah dari tanda dewa judi yang lainnya? Ling Yun. Di mana Ling Yun? Nona Ling Yun selalu dikurung di rumah tua Ouyang si bajingan itu. Tidak bisa. Aku harus pergi menyelamatkannya. Bagaimana cara kamu menyelamatkannya? Di mana tepatnya? Kamu bahkan tidak tahu. Tapi kita telah menemukan tanda dewa judi. Apakah kalung yang selalu kukenakan milik ayahku benar-benar adalah tanda dewa judi? Benar? Tapi, mengapa kalian bisa memiliki separuh lainnya? Ini harus dimulai dari 5 tahun lalu. Ayahmu sebelum meninggal. Diam-diam, memberikan separuh ini kepada kami untuk dijaga. Ayahku bagaimana bisa meninggal dengan cara seperti apa? King Mang demi menghentikan judi merusak orang. Membuat jebakan untuk Ouyang si bajingan tua itu. Setuju menggunakan token dewa judi sebagai taruhan. Menang 2 token dewa judi. Ingin menghancurkan sepenuhnya. Baru bisa membuat dunia ini tidak ada lagi yang hancur karena kecanduan judi. Dan keluarga berantakan. Ouyang si penjahat tua mengatur jebakan untuk King Mang dengan kecurangan. Menggunakan ini sebagai alasan. Menyuruh orang untuk menghajar King Mang. Hasilnya, tidak sengaja membunuhnya. Dan kita dulu juga salah paham terhadap King Mang. King Mang berpesan kepada kita. Ketika waktunya tepat, memberitahu semua kebenaran padamu. Ouyang si penjahat tua. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Lalu kenapa? Banyak orang ingin mendapatkan token dewa judi. Ada aturan besi di dunia persilatan. Token dewa judi bisa memerintah semua dewa judi di dunia, bahkan mendapatkan kekayaan tak terbatas. 2 token dewa judi, 1 mewakili kegelapan, 1 mewakili para dewa, dan juga token dewa judi Ouyang si penjahat tua bisa mempengaruhi pikiran orang sehingga mendapatkan kekuatan. Tapi juga kehilangan rasionalitas sebagai manusia. Token dewa judi milik King Mang bisa menahan kekuatan kegelapan. Oh begitu. Token dewa judi ini tidak boleh dibiarkan ada di dunia. Cari cara. Singkirkan dulu Ouyang si penjahat tua. Ancaman ini. Pertaruhan dengan Bai Menglu membuat berbagai kekuatan kembali mendukung Ouyang si penjahat tua. Bagaimanapun juga. Selamatkan dulu Ling Yun. Aku takut Ouyang si penjahat tua akan mencelakainya. Abang Lin. Fu Hongxue, apa yang terjadi? Kenapa lukanya parah sekali? Aku tidak bisa menyelamatkan Ling Yun, tapi malah terluka oleh Chuseong. Kamu tahu Ling Yun ada di mana? Di luar kota. Stasiun tua. Hei,
Fu Hongxue. 2 senior. Jaga baik-baik Fu Hongxue. Tunggu dulu. Ambil ini. Kenapa masih ada satu lagi? Token ini palsu. Antak berjaga-jaga. Kalau si Ouyang tua licik menyuruhmu menyerahkan token Dewa Judi. Ambil ini. Baik. Saudara Ouyang, kamu sengaja melepas Fu Hongxue. Tapi sudah menunggu lama. Kenapa belum ada tanda-tanda orangnya? Tenang saja. Lin Jiatai. Demi wanita ini. Dia pasti akan datang. Kita sudah susah payah membunuh King Mang. Anaknya malah membuat onar. Kalau tidak segera kuhancurkan dia, dia pasti akan mengancam kepentingan kita. Maka tolonglah Tuan Gongben. Aku tunggu kabar baik dari kalian. Ingat, pastikan dia menyerahkan token Dewa Judi. Aku akan menangkap Ling Yun dan membawanya ke rumahku. Sisanya terserah Tuan Ouyang. Apakah dijual atau dipakai sendiri? Haha. Semoga Tuan senang. Tapi ini Souka. Tenang saja, Ouyang. Akan ada pengaturan penting. Untuk yang kamu bilang, uang 300.000 itu tidak akan kurang untukmu. Asal kita bisa menghabisi Lin Jiatai, uang itu akan jadi milikmu. Uang ini tidak akan kurang sedikit pun. Terima kasih Tuan Gongben. Mari minum-minum. Cantik sekali. Bagaimana bisa kamu punya gadis secantik ini? Dia tidak ada hubungan darah denganku. Aku menemukannya, merawatnya sampai besar. Tidak tahu berterima kasih. Yos. Kalau kamu suka, silakan main-main. Asal uang ini. Haha, masuk saja. Haha. Mao Dachuan, dasar binatang. Hal seperti ini, kamu bisa melakukannya. Akan mendapatkan balasan. Diam kamu. Ikuti saja Tuan Gongben. Lebih baik daripada ikut Lin Jiatai itu. Sialan, dasar anjing. Aduh. Baka. Rusak. Tidak akan bayar. Ling Yun. Kamu baik-baik saja, Ling Yun. Kakak Lin, Ling Yun. Suruh ikut aku. Terluka. tidak apa-apa. Asalkan bisa mengikuti kamu. Dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, aku lebih suka seperti sekarang. Mengikuti kamu. Kamu ikut ibu kembali ke desa dulu. Setelah masalah ini selesai, kita akan menikah. Aku ingin sekarang memberimu seorang anak. Akhirnya menjadi milikku. Hahaha. Di dunia ini, hanya aku satu-satunya dewa judi. Selamat guru. Manyu. Mulai sekarang, semua tempat judi di kota selatan akan dikelola olehmu. Adapun kekuatan di kota utara, itu akan menjadi milikmu Monroe. Terima kasih guru. Hahaha. Tuan Ouyang. Lalu bagaimana dengan
Bisnis perjudian kita di Asia Tenggara di masa depan juga akan menjadi milik kita sepenuhnya. Aku akan membantu Tuan Gongben untuk membangun sebuah industri perjudian di Asia Tenggara. Kekaisaran bisnis menjadi yang berikutnya. Las Vegas. Hahaha. Suga. Hahaha. Dengan teh sebagai pengganti anggur. Sebagai tanda ucapan selamat kepada Tuan Uyang. Segera mencapai kejayaan. Cheers. Hahaha. Asalkan menggabungkan dua tanda dewa judi ini. Apa ini? Yang satu ini palsu. Lin Jiatai. Anak itu licik dan penuh tipu muslihat. Jika tidak disingkirkan, dia akan menjadi batu sandungan terbesar kita. Guru, izinkan aku dan Chusiong untuk menyingkirkan Lin Jiatai. Token dewa judinya sangat mampu menahan kemampuan Chusiong. Jika bukan karena kecerobohannya waktu itu, kita tidak akan duduk di sini. Guru, aku punya ide. Bai Menglu, apa yang sedang kau lakukan ini? Kak Tai, Ouyang Zembai sudah tahu. Token yang kau berikan itu palsu. Dia akan menculik ibumu dan Ling Yun untuk mengancammu agar kau menyerahkan token dewa judi yang asli. Oh, benarkah? Terima kasih ya. Aku mencoba menghentikannya, tapi malah diusir. Kak Tai, sekarang situasinya kacau. Kamu dan ibumu harus berhati-hati. Kamu benar-benar peduli pada kami. Jadi sekarang, apa kau ingin bergabung denganku? Aku ingin bersamamu melawan Ouyang Zhenbei. Tidak bisa biarkan dia terus bersikap semena-mena. Hahaha. Bai Menglu. Kau ingin menipu kepercayaanku. Lalu mencuri token dewa judi yang asli. Benar kan? Kak Tai, aku benar-benar tidak tahan lagi melihat perbuatan Ouyang Zhenbei. Sudahlah. Singkirkan topengmu. Seperti apa dirimu? Tidak akan pernah berubah. Ternyata kamu bisa mengetahuinya. Hebat juga. Lebih baik kamu tahu diri. Cepat serahkan token dewa judi. Kalau tidak... Kalau tidak apa? Ibumu dan gadis cantikmu itu akan bernasib buruk. HMPH, pulang dan beritahu Ouyang si tua jahat itu dengan senjata asli. Aku tidak takut padanya. Coba sentuh keluargaku. HMPH, pergi. Ayah angkat. Apakah kamu masih akan terus membabi buta? Jika terus seperti ini, benar-benar tidak ada jalan kembali. Diam. Berani-beraninya kamu menasihatiku. Guru, apakah kita harus membunuhnya? Keluar. Ayah angkat. Tolong dengarkan nasihatku sekali lagi. Tunggu sebentar. Kamu akan menurut. Jangan ayah angkat. Ouyang Zhenbei, aku danmu tidak akan pernah berdamai. Kamu akan melupakan segalanya. Kamu akan mati mengenaskan. Ayah angkat. Semuanya sesuai perintahmu. Hahaha. Bagus. Guru,
Rencana gagal. Diketahui oleh Lin Jiatai. Sampah. Kakak, token dewa judi yang ditempa ulang. Apakah masih memiliki kekuatannya? Logam Meteor Mimeng Satu Kesatuan. Sekarang dilebur dan ditempa ulang. Hanya akan lebih kuat. Kedua token itu terbuat dari logam meteor. Mengapa Ouyang si tua jahat bisa memabukkan hati, menjadi gila dan setan? Kekuatan dari Jiatai ini, tapi begitu lembut. Mungkin berbeda dengan pemiliknya. Si tua Ouyang sudah licik dan penuh tipu muslihat. Hatinya jahat. Kakak lihatlah, sepertinya benar-benar berfungsi. Inilah kekuatan penebusan. Dua senior. Saya tahu bagaimana menggunakan token dewa judi. Kepadatan otot ini hampir sama dengan baja. Darah ini kuat dan bertenaga. Mulai sekarang, kamu adalah penguasa tertinggi kota Naga Langit. Dua senior. Mengapa berkata begitu? Sekarang token dewa judi telah ditempa kembali. Juga harus membuat semua kekuatan di industri perjudian. Sehingga kamu bisa memimpin satu pihak melawan si tua Ouyang. Maka tugas utama sekarang adalah mendapatkan gelar agar semua kekuatan mengakui. Kita harus mempercepat kemajuan. Si tua Ouyang sudah bersekutu dengan Jepang, ingin menggunakan kekuatan luar untuk mengendalikan kota Naga Langit. Wujudkan ambisinya untuk mendominasi. Jangan biarkan dia berhasil. Kalau tidak, akan ada lebih banyak orang menjadi boneka seperti monster. Semakin lama ditunda, semakin merugikan kita. Hapus ancaman selamanya. Kembalikan kedamaian ke dunia. Tuan Gongben. Kerjasama kita kali ini sangat penting. Saya tidak tahu. Kaisar, bagaimana dengan proposal kita? Apakah sudah puas? Tenang saja. Kaisar akan memberikan dukungan penuh terhadap usulan Tuan Ouyang untuk menjadikan kota Tianlong sebagai pusat hubungan dengan Jepang, mengembangkan ekonomi secara besar-besaran, dan industri perjudian. Hahaha, bagus sekali. Masih perlu Tuan Gongben memberikan kata-kata yang baik. Ah, hahaha. Mudah saja. Hahaha. Serahkan padaku. Guru akan bekerja sama dengan bajak laut Jepang. Menu, Jangan Tekat. Aku akan melindungimu. Bapak-bapak yang terhormat. Kalian semua adalah tokoh penting dari utara dan selatan kota. Hari ini mengumpulkan kalian semua. Ada satu hal penting yang ingin didiskusikan. Tuan Zhenbei terlalu sopan. Tidak perlu diskusi. Apapun masalahnya, silakan perintahkan saja. Haha. Silakan perintahkan. Kata-kata itu sangat tepat. Kamu Tuan Zhang. Benar-benar kaki tangan yang setia. Hahaha. Diamlah kamu. Kasino di selatan kota kalian sudah berantakan. Kalau bukan karena Tuan Zhenbei melindungi, kamu bahkan tidak akan bisa makan kotoran. Mengambil orangku. Memukul saudaraku. Aku belum menghitung denganmu. Bagaimana? Sudah cukup. Di hadapan tamu asing. Begini kok bisa? Selanjutnya, saya akan membahas yang berkaitan dengan kekayaan dan jabatan. Raja Zhenbei. Yang disebut kekayaan dan jabatan ini. Apakah semua gerai utara dan selatan adil secara relatif? Pertanyaannya, sangat bagus. Selanjutnya, mari kita persilakan Mr. Gongben untuk menjelaskan secara rinci tentang negara kami yang akan membangun tempat hiburan judi terbesar di kota Tianlong. Menggabungkan semua kasino, uang, kita semua bisa mendapatkannya. Manajemen terpadu, pembagian uang terpadu. Kalian bekerja sama dengan bajak laut. Tidak takut mati. Leluhur tidak mengakui kalian. Lin Jiatai, apa maksudmu? Apakah kamu ingin menghalangi orang-orang menjadi kaya? Bajak laut menyerang wilayah kita, membunuh saudara sebangsa, apalagi yang tidak bisa mereka lakukan. Mr. Lin, kita sedang berbisnis. Kenapa dikaitkan dengan politik? Dan menyakiti saudara sebangsa? Lihat saya, seperti orang yang bisa melakukan hal keji seperti itu. Siapa di sini yang tidak melihat dengan mata sendiri, mendengar dengan telinga sendiri, mengalami sendiri? Saya lau meskipun tidak bermoral, tapi pasti tidak akan bersekongkol dengan bajak laut. Ini bukan pengkhianatan. Apakah leluhurnya sendiri? Raja Zhenbei, sesuatu di rumah. Mundur dulu. Benar-benar pergi. Diskusi, obrolan sebentar. Lin Jiatai, apa maksudmu? Beberapa kali mengganggu saya. Chu Xiong. Ya.
Chu Xiong, Ah, jangan. ah. Ouyang pencuri tua. Kau begitu saja. Hah, aku tidak akan membiarkanmu hidup besok. Bagaimana saya bisa mengenalinya sebagai guru, juga membahayakan Chu Xiong menjadi seperti ini? Manyu. Aku bisa membantunya. Benarkah bisa? Taruhanku. Chu Xiong dapat diserap roh jahat di dalam tubuh. Biarkan dia kembali. Namun, tapi apa? Aku bisa berjanji. Karena aku tidak pernah mencoba. Jadi, saya tidak tahu apakah itu akan berhasil. Barry makin nama keluarga Lin. Tunggu sebentar. Bagaimana, masih ingin bermain? Aku ingin bekerja sama denganmu. Kerja sama. Bagaimana cara bekerja sama? Berpura-pura mengandalkan set itu. Bai Menglu sudah menggunakannya. Dengarkan aku tidak berpikir guru. Tidak. Ini adalah Ouyang Zhenbei. Bahkan bekerja sama dengan bajak laut. Dan tidak lama lagi, kota Tianlong akan menjadi markas para perompak Jepang. Saat itu tiba, semuanya akan terlambat. Kamu benar. Tidak bisa dipercaya. Ayahku dibunuh oleh perompak Jepang. Jadi aku tidak bisa mentolerirnya. Kak Lin, aku tahu niat dan kepribadianmu. Semua untuk rakyat kota Tianlong. Tapi Ouyang Zhenbei hanya memikirkan dirinya sendiri. Kenapa dulu aku menganggapnya sebagai guru? Senior, bisakah ini berhasil? Diam, perhatikan baik-baik. Xiong, kamu bagaimana? Dong Manyu. Ini di mana? Kenapa aku di sini? Xiong. Kamu akhirnya kembali. Kupikir aku tidak akan melihatmu lagi. Xiong. Xiong. Kak Lin, Xiong, kamu bagaimana? Darah? Fu Hongxue, aku akan membunuhmu. Kak Lin. Aku salah. Kamu salah di mana? Kenapa bilang begitu? Aku masih berharap pada ayah angkatku, tapi pada akhirnya dia bahkan tidak melepaskanku, membuatku menjadi monster yang bukan manusia. Ambisi Ouyang Zhenbei telah membuatnya kehilangan akal sehat. Dia sudah bukan ayah angkatmu yang dulu. Dia sudah terobsesi dengan ketenaran dan kekayaan, menjadi gila. Lambat laun, dia pasti akan disingkirkan. Kak Lin, bolehkah aku tetap di sisimu? Kamu ini cantik sekali. Aku tidak beruntung menikmatimu. Kak Lin, maksudku, bisakah kamu menampungku? Karena setelah ayah angkat pergi, aku tidak punya keluarga lagi. Aku juga tidak tahu kemana aku harus pergi selanjutnya. Tentu saja boleh. Aku kira. Aku tahu. Hati kamu hanya untuk Nona Lingyun. Aku tidak berani berharap. Kenapa? Kamu juga suka padaku. Tidak ada. Sebetulnya. Sebetulnya apa? Fu Hongxue, Xiong hampir mati di tanganmu. Enyah kau. Maaf. Aku. Sebetulnya. Tidak sepenuhnya salah Hongxue. Kalau bukan karena si tua Ouyang, semua ini tidak akan terjadi. Xiong, Aku bisa memahami Fu Hongxue saat itu. Tapi dia tidak tahu apa-apa. Xiong, aku kira kamu akan meninggalkanku lagi. Aku tidak tenang. Aku akan selalu menjaga di sisimu. Dong Manyu. Kami kekurangan orang. Kamu dan Chu Xiong mau bergabung dengan kami. Kami tidak ingin terlibat dalam perselisihan kalian. Pada akhirnya,
lalu melemparkan kita ke depan. Menjadi umpan meriam. Apakah kamu ingin melihat lebih banyak orang seperti Chu Xiong dulu? Ouyang Zhenbei bekerja sama dengan bajak laut Jepang. Semua yang terjadi selanjutnya, saya pikir kamu seharusnya tahu. Seluruh kota Tianlong akan berada dalam krisis. Pada hari mengundang serigala ke dalam rumah, akan menjadi neraka bagi kota Tianlong. Kakak Lin, hanya kamu yang bisa menjadi pemimpin kota Tianlong. Para senior yang hadir. Dulu ayah saya King Mang. Dan kalian semua adalah saudara seperjuangan. Karakter dia, pasti kalian semua tahu. Sekarang saya mewarisi token dewa judi ayah saya di sini. Saya ingin mengajak kalian semua bersama saya melawan musuh. Saya tidak tahu pendapat kalian semua. Bagaimana? Saya tidak peduli. Tapi apa keuntungan kita? Terakhir kali Raja Zhenbei memberitahu kita, berbagi kebahagiaan dan penderitaan bersama. Kamu Zayasi, mendengar omong kosong Ouyang Zhenbei, bekerja sama dengan bajak laut Jepang. Takutnya nanti mati. Tidak ada yang mengurus jenazahmu. Kenapa selalu ada kamu? Saya hanya mencari sedikit keuntungan untuk semua. Apakah itu salah? Maksud kamu, ingin bekerja sama dengan bajak laut Jepang? Bukan itu maksud saya. Semua, sekarang situasi kacau. Jika kita tidak bersatu. Nanti, bukan apakah kamu bisa memiliki kekayaan, tapi orang-orang di sekitar orang tua saudara perempuan dan saudara laki-laki masih bisa hidup dengan baik di dunia ini. Kami merekomendasikan Lin Jiatai menjadi dewa judi kota utara selatan berikutnya, Tianlong Shizun. Aku bersedia mengikuti Tianlong Shizun. Aku bersedia mengikuti Tianlong Shizun. Berita besar, dewa judi raja utara. Dengan raja judi baru, 10 hari lagi akan ada pertaruhan abad ini. Berikan saya koran. Baik tuan. Berita besar. Bajingan kecil sialan. Ini memaksaku untuk bertaruh dengannya. Langkah catur yang bagus darinya. Lin Jiatai ingin menggunakan cara ini untuk memperkuat posisinya di kota Tianlong. Ini lebih baik. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menghilangkan duri dalam daging ini agar tidak mengganggu rencana kita selanjutnya dan mengambil kembali token dewa judi lainnya. Orang-orang di sekitar Tuan Ouyang sudah beralih ke Lin Jiatai. Anda tidak takut? Guru, Monroe tidak akan pernah mengkhianati Anda. Anda memperlakukan saya seperti ayah kandung. Monroe akan setia sampai mati untuk melayani Anda. Tentu saja. Putri Bai tidak hanya cantik, tapi juga sangat pintar. Haha. Tuan Gongben, sepertinya Anda cukup menyukai Monroe. Hahaha. Monroe, layani Tuan Gongben dengan baik. Guru saya. Hahaha. Kulit Nona Bai benar-benar putih dan halus. Hahaha. Putih dan halus. Hahaha. Tuan Gongben, jadi rencana kita di Asia Tenggara untuk membangun kerajaan bisnis. Jangan khawatir. Asal kita singkirkan Lin Jiatai, saya pastikan Anda akan memiliki posisi di dalam rencana kerajaan bisnis di Asia Tenggara. Anda tidak perlu khawatir. 10 hari lagi di meja judi. Itu akan menjadi hari terakhirnya. Semoga saja. Saya akan segera melaporkan rencana ini kepada Kaisar Jepang. Haha, kalau begitu terima kasih Tuan Gongben. Hahaha, baik. Kalau begitu saya tidak mengganggu. Saya pamit dulu. Haha. Monroe, kenapa wajahmu muram? Ikuti gurumu. Kemakmuran di masa depan tidak akan melupakanmu. Terima kasih guru. Bagaimana kabar yang kamu dapat? Tuan, semuanya sesuai dengan yang Anda duga. Lin Jiatai sudah bersekutu dengan kekuatan kasino. Orang kira-kira mungkin akan terhambat. Kita tidak bisa membiarkan Lin Jiatai menghentikan kita dari rencana ekonomi Jepang untuk menyerang Xia. Selidiki lagi. Baik. Atai. Ayah. Apakah itu kamu? Jejak kesadaran saya disimpan dalam perintah perjudian. Ayah.
Pesanan perjudian lainnya. Sudah ada sihir. Bagaimana aku akan menghancurkannya? Dua dewa, judi menjadikan ini satu. Ini menyerap kebaikan dan kejahatan. Untuk menyimpan energi. Sekarang perintah perjudian dari Ouyang Zhenbei. Sudah disihir. Hanya menggabungkan dua bagian menjadi satu. Untuk saling menahan diri. Mencapai keseimbangan. Ayah, musuh Anda. Aku akan melaporkannya. Hei, jangan menjadi Ouyang Zhenbei. Kekuatan jahat. Merebut pikiran Anda. Anda belum benar-benar integrasi dengan perintah penjudi. Hanya itu. Untuk melawan kejahatan sepenuhnya. Ayah, lalu bagaimana caranya? Anak-anak, kesadaran ayah tidak bisa bertahan lama. Hanya energi yang tersisa. Hampir habis. Ayah, Harus berhati-hati. Jaga ibumu. ayah. Apakah kesadaran ayah benarkah di token ini? Jika Samuel Yang kau katakan itu benar, itu lebih diwaspadai Ouyang Zhenbei. Aku tak menyangka dia sudah orang gila telah mencapai titik ini. Aku bahkan berpikir, hari ini Ouyang Zhenbei, atau dia yang asli, atau lebih tepatnya, telah menjelekkan dirinya sendiri. Sekarang hanya aku, integrasi nyata dan penjudi, untuk bersaing dengannya. Kalau tidak, saatnya tiba di hari pertandingan Dewa Judi. Aku sama sekali tidak punya peluang untuk mengalahkannya. Jadi dalam 10 hari ini, gabungkan perintah dua judi, dan tingkatkan kemampuan judimu. Kalau soal judi, aku tak terkalahkan. Abang Lin. Aku akan menemani latihanmu. Aku juga belajar beberapa trik judi dari ayah angkatku Ouyang Zhenbei. Hanya saja dalam 10 hari ini akan sangat melelahkan. Asalkan bisa menemani Abang Lin, aku juga mau memberikan kontribusi. Wonderful Hongshu. Kenapa agak memerah? Jangan-jangan, dia jatuh cinta pada Jiatai. Menarik. Hong Sui. Ayo cepat, aku menunggumu. Abang tunggu aku. Aku tidak bisa mengejarmu. Kalau saja, di masa depan bisa selalu seperti ini tanpa beban. Monroe. Guru selama 10 hari ini. Tidak boleh ada yang mengganggu. Baik, Guru. Jauh sedikit, jangan sampai terluka. Mengerti Abang Lin? Abang Lin. Kamu tidak apa-apa. Abang Lin, jangan menakut-nakutiku. Satu, dua, tiga, 6 kecil. Apa? Haha. Kamu ternyata memasukkan 3 buah mahjong di dalamnya. Kali ini 1 tiang menjulang, 1 kecil. Buka. Oh, kamu hebat sekali. Para penonton. 4 kartu as. Aduh. Hari ini main kartu sama kalian. Suasana mistis banget. San Yang Jiaozi. Lihat nih kartunya. Main serius dong, jangan banyak bicara. 3 batu.
Menang, semuanya sama. Bayar. Kenapa kartunya kayak gini lagi? Kalian bertiga pasti curang. Enggak, Satuan. 7 pasang. Menang, bayar. Kalian bertiga, kalau nggak curang, gue makan kartu ini. Main kartu. Batang, 1 batang. Menang, semuanya hijau. Bayar. Ah. Susah banget. Lihat bintang di langit. Ada apa ya? Pas kecil. Ouyang Zhenbei bilang ke gue, bintang di atas. Dinyalain sama orang yang udah meninggal. Gue langsung mikir, orang tua gue ada di mana ya? Pasti di atas sana. Ngelihat Elo. Tapi sekarang, satu-satunya keluarga jadi kayak gini. Abang Lin. Menurut Elo, nama dan harta buat seseorang beneran penting banget ya. Orang hidup. Kalau terlalu nekat, bisa tersesat. Jadi nggak ada artinya. Ayah angkat. Apakah dia masih bisa sadar? Hong Sui. Tunggu sampai aku menyatukan 2 token ini menjadi 1. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu menemukan ayah angkatmu. Terima kasih Kakak Lin. Meng Lu. Shifu, aku di sini. Seduhkan secangkir teh panas. Kamu mau membunuhku dengan air panas. Cepat. Shifu, aku akan memberimu teh dingin. Kamu ini anak durhaka. Anak haram. Jangan salahkan aku. Hahaha. Kalian semua mengkhianatiku. Bahkan kamu berani mengkhianatiku. Ah. Tuan, perintah Anda. Seduhkan secangkir teh dingin untukku. Hahaha. Lin Jiatai. Aku akan membuatmu menyesal dilahirkan di dunia ini. Kak Tai. Kak Tai. Ling Yun. Bukannya aku menyuruhmu tinggal dengan ibu di kampung halaman. Ibu di rumah. Aku tidak tenang, jadi aku kembali. Nona Ling Yun. Kak Tai, kenapa dia di sini? Ling Yun, dengarkan aku. Ceritanya begini. Kalian jangan-jangan sudah jadian. Kak Tai, jangan-jangan kamu sudah tidak mau Ling Yun lagi. Tidak. Bukan begitu. Biarkan aku yang bicara. Nona Ling Yun, mari kita bicara di dalam. Kak Tai, kakak Hong Sui sungguh malang. Dia disakiti oleh orang terdekatnya, Dan Hempermari. Di tangan orang terdekatnya. Aku tidak peduli. Aku ingin menjadi yang paling kecil. Aku ingin selalu dimanja oleh kalian. Kamu bilang apa padanya, tidak akan kuberitahu. Semuanya. Pertarungan abad Dewa Judi yang dinantikan di kota Tianlong. Pertarungan abad Dewa Judi. Hari ini akan dimulai. Pertama yang masuk adalah Sang Dewa Judi Yuanbei Wang. Baik. Selanjutnya adalah putra Dewa Judi Kota Selatan yang dijuluki Kaisar Tianlong, Tuan Lin Jiatai. Hari ini ada 3 ronde, yaitu Sowan, Yadu, dan Mahjong. Dan hadiah misteri kami adalah 2 keping token Dewa Judi. Maka para tuan dan para nyonya, pertandingan resmi dimulai. Anak muda, kamu terlihat segar hari ini. Keluarkan semua kemampuan terbaikmu. Kalah dariku tidak memalukan. Tapi kalah bisa kehilangan nyawa. Tapi Anda yang tua.
Harus lebih berhati-hati. Jangan sampai nanti kalah dari junior seperti saya. Itu baru benar-benar memalukan. Maka mari kita lihat. Siapa yang menang nanti? Tuan Ouyang berkata. Pembukaan sudah membawa keberuntungan. 1 juta. Tidak ikut. Gak ikut ya benar. Kalau tidak kamu pasti kalah di ronde pertama. Hahaha. Tuan Ouyang, kartu King Sekop. Tuan Ouyang bicara. 2 juta. Sepertinya Raja Zhenbei sangat percaya diri dengan kartunya. Tuan Ouyang, Flus Sekop. Tuan Ouyang bicara. Sayang sekali. Paling-paling kamu cuma full house. Terlalu muda. Melawan saya. Kamu belum cukup level. Sudah tua-tua. Masih keluar saing dengan kami yang lebih muda. Jangan banyak bicara. Jangan sombong. Taruh 5 juta. Panik-panik. Si tua ini panik. Jangan banyak bicara ikut atau tidak. Ikut. Kenapa tidak ikut? Saya ikut 5 juta. Saya ingin lihat. Apakah kamu benar-benar hebat atau cuma pura-pura? Maaf. Saya full house. Lebih tidak enak lagi. Saya flus. Hahaha. Anak muda. Jahe tetap lebih pedas yang tua. Pantas dijuluki Dewa Judi. Roger Zhenbei. Tidak menyangka si tua ini. Lumayan hebat. Ronde kedua kocok dadu. Bandingkan besar kecilnya. 3 ronde 2 menang. Silakan mulai dulu Pak Tua. Biarkan kami yang lebih muda belajar melihat dunia. Kalau begitu saya tidak akan sungkan lagi. Tiga 6. 18 besar. Baiklah. Keren. Sekarang giliranmu. Selalu bikin yang heboh-heboh saja. Lihat baik-baik orang tua. Delapan belas besar. Baik. Main begini. Sangat tidak seru. Bagaimana kalau begini, kita main yang kecil? Bagaimana? Baiklah. Apa? Ini tidak mungkin. Ah, kamu ini curang. Benar dan sah. Taruhan ini. Raja Zhenbei menang. Omor Sejenai. Mengganggu anak muda. Sok tua. Kalau main begini, tidak seru lagi. Semua kata sudah kamu yang ucapkan. Baik. Sesuai keinginanmu. Tiga 6. 18 besar. Buka. Anda yang tua, kenapa buru-buru sekali? Saya bukan gadis cantik. Jangan banyak bicara. Menantu jelek tetap harus ketemu mertua. Buka. Saya menang. Cepat berikan saya token Dewa Judi. Ah, tunggu. Saya masih punya sedikit. 19. Baik. Lin. Jangan terlalu sombong. Masih ada 1 ronde lagi. Sungguh seru. Situasi sudah mencapai tahap yang panas. Sekarang seri selanjutnya. Mari kita lihat ronde terakhir. Akan membawa kita. Kejutan apa? Ronde ketiga. Mahjong. Selesai 1 putaran. Orang dengan chip terbanyak. Menang. Bai Menglu ini bengong-bengong. Si tua ini. Jangan-jangan kamu menyihirnya juga. Jangan ikut main kartumu saja. Dong Feng. Pong. Sanwan. Tung. Si Feng. Pong. Sanwan. Tung. Er Tiao. Pong. Yi Tiao. Udah nggak ada yang pong. Aku ambil kartu ya. Wutong. Jiu Tong. Tunggu. Pong. Liu Tiao. Si tua ini.
Sekarang kamu bahkan belum pegang kartu. Kamu suka pegang kartu ya? Nanti aku kasih kamu pegang sampai puas. Zimo. Shisan Yao. Setiap orang 10.000. Hujan turun di tanah kering. Si tua ini, kali ini kamu beruntung. Benarkah? Kalau begitu aku akan mempertahankan keberuntungan ini terus-menerus. Gang. Gang lagi dan lagi. Gang mekar. Siap, orang 500.000. Ouyang si tua licik, kau curang. Omong kosong. Jangan merengek hanya karena kalah. Apa ini? Jika kau tidak curang, mengapa setiap ronde ketika giliranmu langsung menang? Kau memfitnahku. Bahkan melakukan cara yang sangat hina. Disebut dewa judi. Tidak seru, tidak seru. Tidak seru, pulang saja. Kalian diam. Diam. Di sini bukan tempat kalian bicara. Ouyang si tua licik, kau dulu begitulah memfitnah ayahku King Mang sampai dia tewas di jalanan. King Mang memang pantas mati. Siapa suruh dia keras kepala? Mempertahankan dewa judi sampai mati. Orang sepertimu, kalau tetap hidup, hanya akan merusak negara dan menyengsarakan rakyat. Kau pantas mati. Kak Lin, aku mohon, lepaskan ayah angkat. Kau mencuri dewa judiku. Ayah angkat. Hong Sui. Dia sudah benar-benar gila. Lalu bagaimana? Sekarang hanya dengan menemukan dewa judi, baru ada sedikit harapan untuk menyelamatkannya. Kak Lin, bagaimana? Fusi berhasil, cepat. Bantu aku menangkapnya, aku akan mencoba pergi. Ayah angkat. Apa yang kalian lakukan? Jangan ambil token dewa judiku. Aku adalah Raja Zhenbei. Mengapa kalian belum bersujud? Token dewa judi. Ayah angkat. Hong Sui. Token dewa judi sudah tidak berguna lagi. Sudah tidak berguna lagi. Masih saja gila-gilaan. Ayo bawa ayah angkat pulang. Biarkan aku mencoba sekali lagi. Kita pulang dulu. Aku akan mencari cara lagi. Lalu bagaimana dengan dia? Bawa juga dia pulang. Aku sudah mencoba banyak cara. Tidak ada yang berhasil. Ouyang si tua bangka masih saja gila-gilaan. Sudahlah Kakak Lin. Mungkin ini sudah takdir ayah angkat. Dia dulu terlalu banyak berbuat jahat. Balasannya terlalu banyak. Bai Menglu sudah diselamatkan. Lalu bagaimana kita menempatkannya? Aku sudah menyuruh Manyu menempatkannya di seorang keluarga baik. Jatai, token dewa judi. Kamu berencana bagaimana mengatasinya? Aku berencana menyerahkan token dewa judi kepada Manyu, memimpin semua orang. Bagaimanapun, dia dulu juga salah satu kekuatan di kasino. Dia lebih cocok. Lalu bagaimana dengan kamu? Tunggu aku selesai satu hal, lalu aku akan bersama Hong Sui dan Ling Yun pulang untuk menikah. Menikah? Hong Sui dan Ling Yun. Ya. Hong Sui sekarang tidak punya siapa-siapa. Bersama aku, kita bisa saling membantu. Ada satu hal lagi. Apa itu? Itu tentang bajingan-bajingan dari negara Woko yang selalu mengincar negara kita Daxia, berusaha menghancurkan kita. Dua senior. Aku punya satu permintaan. Ingin meminta bantuan kalian. Semua dendam sudah selesai. Kita tidak punya ikatan lagi. Dia sudah mendapatkan balasannya. Pergilah, jalani hidupmu sendiri. Ayah angkat orang-orangmu, ayah angkatmu. Kami akan menjaganya untukmu. Manyu. Aku tidak tahu apakah kamu mau menerima perintah Dewa Judi ke depannya. Akan kamu dan Chu Xiong yang memimpin semua orang. Ini tidak bisa. Kita semua orang kasar. Dan kamu memberikan beban seberat ini kepadaku, mungkin akan mengecewakan Kakak Lin. Aku sudah bulat tekad. Setelah hari ini, aku akan membawa Hong Sui dan Ling Yun pulang ke kampung halaman. Kota Tianlong. Sudah tidak ada lagi yang membuatku ingin tinggal. Tapi, Mr. Lin, kamu punya jasa padaku. Apa yang kamu minta? Aku akan terima untuk kakak. Aku akan berusaha sekuat tenaga, menyatukan kota Tianlong menjadi satu. Sebelumnya, kamu sudah melakukan cukup banyak. Ngomong-ngomong soal itu, apakah utusan dari negeri Wa baru-baru ini datang ke sini? mereka terus bergerak di antara berbagai kekuatan. Untungnya, pemilik-pemilik kasino memiliki penolakan yang kuat terhadap negeri Wa. Mustahil mereka mau bekerja sama. Tapi masih ada sebagian kecil orang yang demi Kuntangen bekerja sama dengan negeri Wa. Maka kita harus memberi contoh. Tidak ada toleransi. Hei, Mr. Lin juga ada di sini. Itu bagus. Saya ingin berbicara dengan Yang Mulia Tianlong tentang rencana kerjasama yang saling menguntungkan. Tidak perlu. Saya tidak tertarik dengan rencana sampahmu dan ingat keluar dari kota Tianlong. Ada pepatah di negerimu. Yang bijak adalah yang tahu situasi. Apakah kamu mau keluar sendiri? Atau saya yang mengangkatmu keluar? Silakan keluar. Kamu tidak diterima di sini. Mr. Lin.
saya akan membangun kerajaan bisnis hiburan terbesar di Asia Tenggara. Di kota Tianlong. Kamu akan menjadi raja. Ini adalah kekayaan yang tak terbatas. Tidak mau mempertimbangkannya. Kerajaan bisnis. Apakah kamu pikir saya akan tertipu dengan kebohongan Mengapa ini? kamu berkata begitu? Saya datang dengan niat baik. Niat baik. Sejarah masih jelas terlihat. Mr. Lin, bertentangan dengan negeri kami. Bukan pilihan yang bijaksana. Tempat kecil kalian seperti biji wijen, berani bicara besar. Aku tidak akan membunuhnya. Tapi, orang-orang dari negeri kalian berani menginjakkan kaki di negeri kami. Satu datang satu kubunuh. Satu negeri datang satu negeri kuhancurkan. Pergi. Kamu. Tunggu saja. Kakak Lin, saudara-saudara, mulai sekarang, selama di wilayah kota Tianlong, jika bertemu perompak Jepang, langsung habisi. Siap. Besok kita akan meninggalkan tempat ini, kembali ke kampung halaman. Kalian berdua, apa tidak akan merasa kehilangan? Di mana kakak Lin berada, disitulah rumah kita. Jauh dari masalah, kembali ke kehidupan biasa. Ini kan bagus. Kita berempat, hidup dengan baik. Aku tidak tahu apa ibu akan senang jika tahu. Ada dua menantu yang baik. Kakak Lin, sekarang ibu belum menyetujui aku masuk. Aduh. Aku juga tidak tahu apa keberuntungan yang kudapat di kehidupan sebelumnya bisa mendapatkan dua istri yang baik seperti ini. Siapa yang jadi istri kamu? Kami belum menyetujui untuk menikah denganmu. Berangan-angan. Benar. Aku sudah punya adik Ling Yun. Aduh. Dua adik baik. Apa aku melakukan kesalahan lagi? Kakak Lin, asalkan ada kamu dan adik Ling Yun, aku merasa ini adalah hal paling membahagiakan di dunia. Kedepannya kamu hanya boleh mencintai kami, memanjakan kami, jangan pernah menyakiti kami. Harus mendengarkan aku dan kakak Hong Sue. Ibu. Aku sangat merindukanmu. Ibu, ada ibu itu sangat menyenangkan. Kamu ini, anak bodoh. Kamu ini, sama seperti anak kandungku sendiri. Eba, aku bawa siapa untukmu? Ibu. Kami sudah pulang. Bibi, Siapa gadis ini? Ini Hong Sue. Itu. Si Tai malu-malu. Ibu, ini calon menantumu yang pertama. Aku adalah menantu mudamu. Aku tidak setuju. Aku sudah punya satu anak perempuan. Sedangkan gadis ini, dari mana datangnya kembalikan Ibu. saja. Anda pikir kalau Anda punya dua menantu yang merawat Anda akan menikmati kebahagiaan seperti ini. Ibu, kakak Hong Sue adalah yatim piatu. Di kota Tianlong, dia sudah menyelamatkan Tai berkali-kali. Gadis, kemarilah. Biar aku lihat baik-baik. Kamu memang cantik. Ikut dengan anakku Lin. Kasihan kamu. Tante. Kak Lin orangnya baik. Masih panggil tante. Ibu. Kak Hong Sue, kedepannya ada kamu. Aku juga punya teman lagi. Ayo pulang sama ibu. Ya? Kalau aku, Kamu urus sendiri aja.